Diktator tidak sah Maduro adalah otak dari jaringan kriminal besar yang bertanggung jawab menyelundupkan sejumlah besar narkoba mematikan dan ilegal ke Amerika Serikat. Seperti yang didakwakan dalam surat dakwaan, dia secara pribadi mengawasi kartel kejam yang dikenal sebagai Kartel de las Solas yang membanjiri negara kita dengan racun mematikan. Bertanggung jawab atas kematian tak terhitung banyaknya orang Amerika, begitu banyak orang Amerika, ratusan ribu orang Amerika selama bertahun-tahun meninggal karena dia. Maduro dan istrinya akan segera menghadapi kekuatan penuh keadilan Amerika dan diadili di tanah Amerika. Operasi Keteguhan Mutlak, itulah nama resmi dari operasi militer besar-besaran yang baru saja menjatuhkan rezim Maduro. Detail ini baru diungkapkan dalam konferensi pers besar. Operasi ini melibatkan 150 pesawat di lebih dari 20 pangkalan dan serangan yang dikonfirmasi oleh pasukan Delta. Mari kita bahas detailnya. Berikut Ketua Kepala Staf Gabungan, Raisin Kane, yang akan membagikan semuanya. Silakan dengarkan. Izinkan saya berbicara sedikit tentang persiapannya setelah berbulan-bulan kerja keras oleh rekan-rekan intelijen kami untuk menemukan Maduro dan memahami bagaimana dia bergerak, di mana dia tinggal, kemana dia bepergian, apa yang dia makan, apa yang dia kenakan, dan apa hewan peliharaannya. Pada awal Desember, pasukan kami disiagakan menunggu serangkaian peristiwa yang telah diselaraskan. Kunci utamanya adalah memilih hari yang tepat untuk meminimalkan potensi bahaya bagi warga sipil dan memaksimalkan unsur kejutan. Dan diberikan bahaya terhadap personel yang didakwa, sehingga seperti yang dikatakan Presiden mereka bisa dibawa ke pengadilan. Dan seperti yang dikatakan Presiden tadi, cuaca di Venezuela selalu menjadi faktor, terutama pada waktu-waktu seperti ini dan selama beberapa minggu menjelang Natal dan Tahun Baru. Para pria dan wanita militer Amerika Serikat duduk siap dengan sabar menunggu pemicu yang tepat terpenuhi dan Presiden memerintahkan kami untuk bertindak. Tadi malam cuaca membaik sedikit saja, membuka jalur yang hanya bisa dilalui oleh para penerbang paling terampil di dunia, menembus lautan dan langit rendah di pegunungan yang dipenuhi awan. Namun ketika diberi tugas, organisasi ini tidak pernah menyerah. Pada 22.46 malam, Presiden memerintahkan militer Amerika Serikat melanjutkan misi ini. Beliau berbicara kepada kami menghargainya. Tuan Presiden, semoga sukses dan Tuhan memberkati. Dan kata-kata itu disampaikan kepada seluruh pasukan gabungan. Sepanjang malam, pesawat-pesawat mulai lepas landas dari 20 pangkalan berbeda di darat dan laut di seluruh belahan barat. Lebih dari 150 pesawat, pembom tempur, intelijen, pengintaian, pengawasan, dan helikopter berada di udara tadi malam. Ribuan jam pengalaman berada di udara. Anggota kru termuda berusia 20 tahun, tertua 49 tahun, dan tidak ada yang bisa menandingi kekuatan militer Amerika. Malam hari, helikopter membawa pasukan ekstraksi yang terdiri dari petugas penegak hukum terbang menuju Venezuela di ketinggian 100 kaki di atas air. Saat mendari pantai Venezuela, Amerika Serikat mulai menggabungkan berbagai efek yang disediakan oleh Spacecom, Cybercom, dan anggota antar lembaga lainnya untuk menciptakan jalur di atas kepala. Pasukan tersebut dilindungi dari pesawat, dilindungi oleh pesawat dari Marinir Amerika Serikat, Angkatan Laut Amerika Serikat, Angkatan Udara Amerika Serikat, dan Garda Nasional Udara. Pasukan tersebut mencakup F-22, F-35, F-18IA, 18I-2 pembom B-1, dan pesawat pendukung lainnya, serta banyak drone yang dikendalikan dari jarak jauh. Saat pasukan mulai mendekati Caracas, komponen udara gabungan mulai membongkar dan menonaktifkan sistem pertahanan udara di Venezuela, menggunakan senjata untuk memastikan helikopter dapat masuk ke area target dengan aman. Tujuan dari komponen udara kami adalah dulu, sekarang, dan akan selalu untuk melindungi helikopter dan pasukan darat, membawa mereka ke target, dan mengembalikan mereka ke rumah. Ini sudah kami bahas di video sebelumnya. Amerika Serikat lebih dulu menghancurkan pangkalan udara, militer, pertahanan udara, dan fasilitas Venezuela yang bisa menghambat operasi ini. Setelah itu terjadi, helikopter yang membawa pasukan khusus masuk ke kompleks tersebut dan langsung menuju target.
Begitu mereka memasuki kompleks itu, itulah pertama kalinya mereka mendapat tembakan. Itu berarti mereka melintasi seluruh wilayah udara Venezuela sampai ke rumah tempat Maduro bersembunyi, dan mereka sama sekali tidak mendapat perlawanan. Bagian penting lain yang perlu disorot dalam operasi ini adalah bahwa Maduro sebenarnya dijaga oleh pasukan khusus Kuba atau tentara Kuba, pada dasarnya bukan tentara Venezuela. Dan ini adalah tren yang dimulai di Venezuela dengan Hugo Chavez yang tidak mempercayai tentaranya sendiri dan warganya sendiri. Dia memberi Kuba minyak gratis dan subsidi, sebagai imbalannya Kuba memberikan intelijen dan tenaga kerja untuk perlindungan dirinya. Jadi pada dasarnya pengawal pribadi, ya, Maduro pada dasarnya menjalankan sistem yang sama. Jadi kita bisa berasumsi bahwa pertama kali helikopter Amerika Serikat ditembaki adalah oleh pasukan Kuba, bukan tentara Venezuela. Nah, itu hal penting untuk disorot, karena nanti kita akan lihat bahwa tentara sebenarnya akan memainkan peran besar dalam masa depan Venezuela. Berikut detail lebih lanjut fase operasi ini. Dengarkan baik-baik. Kami sampai di kompleks Maduro pukul 1.01 pagi waktu timur atau 2.01 pagi waktu setempat Caracas, dan pasukan penangkap turun ke kompleks Maduro dan bergerak dengan cepat, tepat, dan disiplin menuju target mereka dan mengisolasi area itu untuk memastikan keselamatan dan keamanan pasukan darat saat menangkap orang-orang yang didakwa. Ketika tiba di area target, helikopter tersebut mendapat tembakan dan mereka membalas tembakan itu dengan kekuatan besar sebagai bentuk pertahanan diri. Salah satu pesawat kami sempat ditembak namun tetap bisa terbang. Seperti kata Presiden hari ini, semua pesawat kami kembali dengan selamat dan pesawat itu terus terbang sampai misi selesai. Saat operasi berlangsung di kompleks tersebut, tim intelijen udara dan darat kami memberikan pembaruan secara real-time kepada pasukan darat. Untuk jurisdiksi pasukan tersebut dapat menavigasi lingkungan yang kompleks dengan aman tanpa risiko yang tidak perlu. Pasukan tetap dilindungi oleh dukungan penerbangan taktis dari udara. Maduro dan istrinya yang keduanya telah didakwa, menyerah dan ditahan oleh Departemen Kehakiman. Dibantu oleh militer Amerika Serikat yang luar biasa dengan profesionalisme dan ketepatan tanpa ada korban jiwa dari pihak Amerika Serikat. Setelah mengamankan para terdakwa, pasukan mulai bersiap untuk keberangkatan. Helikopter dipanggil untuk mengevakuasi pasukan ekstraksi, sementara pesawat tempur dan pesawat tanpa awak memberikan perlindungan dari udara dan tembakan penekan. Terjadi beberapa pertempuran untuk membela diri saat pasukan mulai mundur keluar dari Venezuela. Pasukan berhasil dievakuasi dan kembali ke pangkalan peluncuran mereka di atas kapal, dan pasukan berada di atas perairan. Pukul 03.29 pagi, waktu standar bagian timur, dengan para terdakwa berada di dalam kapal, dan baik Maduro maupun istrinya telah naik ke atas United States Ship Iwo Jima. Jadi itu benar-benar gila. Secara keseluruhan, seluruh operasi itu memakan waktu sekitar 2,5 jam, mungkin 3 jam, dan tidak ada kehilangan peralatan. Helikopter memang mendapat tembakan, tapi mereka bisa terbang kembali dan kembali ke pangkalan. Dan di atas itu semua, tidak ada korban jiwa sekarang. Memang ada yang terluka, jumlah pastinya belum diketahui, tapi tidak ada korban jiwa. Tentu saja, pertanyaan yang jelas sekarang adalah, apa langkah selanjutnya? Kita sudah membicarakan apa yang akan terjadi pada Maduro. Dia kemungkinan besar akan ke New York, ke ruang sidang untuk dakwaan yang diajukan pagi ini. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, tentu saja, apa langkah-langkah berikutnya untuk negara ini? Apa yang akan terjadi pada Venezuela? Pemerintahan apa yang akan mengambil alih? Dan kepemimpinan siapa yang akan mengambil alih? Ini fokus utama konferensi pers yang baru selesai dengan banyak jawaban terkait topik ini. Mari kita simak. Berikut ini Presiden Trump berbicara tentang catatan Amerika Serikat yang memang tidak terlalu baik dalam hal ini. Seperti sehari setelah kita menggulingkan seorang diktator, saya yakin banyak dari kalian ingat Irak, jadi dengarkanlah. Amerika Serikat memiliki rekam jejak yang agak campur aduk dalam menggulingkan para diktator tanpa selalu memiliki rencana tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Nah, itulah kenapa kita punya presiden yang berbeda-beda. Tapi dengan saya itu tidak benar. Dengan saya kita punya rekam jejak sempurna dalam meraih kemenangan. Kita sering menang dan kita menang. Kalau Anda lihat Salome, Anda lihat Al-Baghdadi, Anda lihat Midnight Hammer. Midnight Hammer luar biasa. Sekarang Anda tidak akan punya perdamaian di Timur Tengah.
Kita sebenarnya sudah punya perdamaian di Timur Tengah. Karena itu jika kami tidak berhasil dengan Midnight Hammer, Anda tidak akan punya perdamaian di Timur Tengah. Jadi bersama saya, Anda telah meraih banyak kemenangan. Anda hanya mendapatkan kemenangan, Anda tidak pernah kalah. Presiden Trump juga membagikan bahwa akan ada sekelompok administrator dari pemerintah Amerika Serikat. Saya bisa berasumsi Marco Rubio akan berperan dalam kelompok itu yang akan terlibat dalam menjalankan negara. Hingga ada transisi aman ke pemerintahan Venezuela yang bisa memimpin rakyat. Saya kira pemerintah baru akan dipilih oleh rakyat, tapi kita akan melihatnya nanti. Ini jawabannya soal kelompok Amerika yang akan berperan di masa depan Venezuela. Silakan dengarkan. Ya, itu sebagian besar akan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Orang-orang yang berdiri tepat di belakang saya, kami yang akan menjalankannya, kami yang akan membangkitkannya kembali. Saya sering bicara soal negara mati. 1,5 tahun lalu kita negara yang mati. Sekarang kita adalah negara terpanas dimanapun di dunia. Kita adalah negara yang lebih baik dari negara manapun di dunia. Apakah Anda menyatakan Sekretaris Hegseth Rubio akan memimpin Venezuela dan akan mengirim pasukan militer Amerika Serikat? Kami bekerja sama dengan rakyat Venezuela untuk menangani Venezuela dengan tepat. Karena jika kita begitu saja pergi, siapa yang akan mengambil alih? Maksud saya, tidak ada siapapun yang bisa mengambil alih. Anda punya seorang wakil presiden yang telah ditunjuk oleh Maduro, dan saat ini dia adalah wakil presiden, dan saya kira dia juga presiden. Dia baru saja dilantik sebagai presiden beberapa saat yang lalu. Dia lama berbicara dengan Marco dan berkata, kami akan lakukan apapun yang Anda butuhkan. Menurut saya dia ramah, tapi sebenarnya tidak punya pilihan. Ya, kita akan menyelesaikan ini dengan benar, bukan hanya bersama Maduro. Lalu pergi seperti yang lain, pergi dan bilang, kamu tahu, biarkan saja sekarang. Tentu ada pertanyaan konstitusional di sini. Apakah ini dianggap perang? Karena, seperti yang mungkin banyak dari kalian tahu, Presiden tidak memiliki wewenang untuk menyatakan perang. Hanya Kongres yang bisa melakukannya. Namun demikian, meskipun ini bukan perang, ini jelas merupakan operasi besar. Jadi Kongres seharusnya diberitahu sekarang. Saya bukan pengacara konstitusi, jadi saya tidak tahu apakah itu persyaratan. Tapi di sini, kita punya Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang menjelaskan mengapa Kongres tidak diberitahu. Silakan dengarkan. Apakah Anda memberitahu anggota Kongres sebelumnya? Marco, ingin membahasnya karena Anda terlibat, tentu. Kami menghubungi anggota Kongres segera setelahnya. Ini bukan jenis misi yang bisa Anda lakukan pemberitahuan kepada Kongres sebelumnya. Misi ini berbasis pemicu dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi setiap malam. Kami memantau itu beberapa hari, jadi ini bukan misi seperti itu. Anda tak bisa langsung menelepon orang begitu saja. Kami mungkin akan melakukannya dalam 15 hari ke depan. Ini fungsi penegakan hukum. Ingat, pada akhirnya. Intinya, ini penangkapan 2 buronan yang didakwa pengadilan Amerika dengan Departemen Perang mendukung Departemen Kehakiman. Ada implikasi kebijakan lebih luas di sini, tapi misi ini tidak bisa diumumkan sebelumnya karena bisa membahayakan. Jika saya boleh menambahkan satu hal, Kongres cenderung membocorkan informasi dan itu tidak akan baik. Jika mereka membocorkan jenderal, hasilnya bisa sangat berbeda. Tapi saya harus bilang, mereka sudah tahu kita akan datang, banyak kapal di luar sana, mereka sadar kita akan datang. Tapi Kongres akan membocorkan dan kita tidak mau ada pembocor sekarang. Selain itu, ada pertanyaan tentang Kuba, seperti yang dibahas di video tadi. Kuba memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pemerintahan Maduro. Bagi ekonomi Kuba yang sudah kesulitan, ini akan jadi pukulan besar. Tapi di atas itu semua, Kuba juga sangat dekat dengan perbatasan Amerika Serikat. Saya tidak yakin apa yang akan terjadi, tapi Menteri Luar Negeri Marco Rubio telah memberi peringatan keras kepada Kuba agar mematuhi sewa itu. Silakan dengarkan. Maksud saya baru saja memberikan pernyataan beberapa menit yang lalu tentang Anda tahu ketika Presiden berbicara, Anda harus menganggapnya serius. Jadi cukup dikatakan Anda tahu Kuba adalah bencana. Negara itu dijalankan oleh pria-pria tua yang tidak kompeten dan dalam beberapa kasus bukan tua tapi tetap tidak kompeten. Namun negara itu ekonominya runtuh total. Dan omong-omong, kamu tahu, semua penjaga yang membantu melindungi Maduro, ini sudah diketahui seluruh badan intelijen mereka, semuanya penuh dengan orang Kuba, maksudku mereka. Sungguh luar biasa, pulau kecil yang miskin ini bisa menguasai Venezuela. Persidangan bersama di Karusbi, salah satu masalah terbesar yang dihadapi orang Venezuela adalah mereka harus mendeklarasikan kemerdekaan dari Kuba. Mereka pada dasarnya mencoba menjajahnya dari sudut pandang keamanan. Jadi dia lihat deh, kalau saya tinggal di Havana dan saya bagian dari pemerintahan, saya pasti akan sedikit khawatir. Kamu hentikan pasokan minyak Venezuela ke Kuba. Presiden sudah mengumumkan seminggu lalu bahwa minyak atau apapun yang dikenai sanksi tidak akan diizinkan masuk ke sana, jadi itu hanya alasan.
Dan terakhir, tentu saja, kita tidak bisa mengabaikan Rusia dalam semua ini karena ini jelas merupakan pukulan besar bagi ekonomi Rusia. Bagi Rusia, ini bukan sekadar geopolitik, tapi juga ekonomi karena sangat bergantung pada Venezuela. Beberapa dari kalian mungkin tahu bahwa Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Karena minyak itu tidak ada di pasar, sebenarnya ini sangat menguntungkan bagi Rusia, negara paling banyak dikenai sanksi di dunia. Sekarang setelah pemerintahan Maduro hilang, apakah minyak itu bisa masuk pasar? Saya tidak tahu berapa lama, karena pasti butuh banyak investasi dan pembangunan untuk mengoperasikan kembali semua ladang minyak dan kilang tua ini. Tapi, jika minyak itu benar-benar masuk ke pasar, ekonomi Rusia yang sudah kesulitan karena sanksi akan menghadapi beberapa masalah serius. Karena harga minyak di seluruh dunia saat ini relatif rendah. Namun, minyak Rusia sudah dijual dengan diskon lebih besar dari minyak lain. Lalu bagaimana jika minyak Venezuela masuk pasar? Pelanggan Rusia, seperti Tiongkok dan India, mungkin enggan mengambil risiko membeli minyak Rusia yang disangsi. Jika mereka mendapat minyak dari tempat lain, Rusia akan menghadapi situasi rumit. Karena cara mereka menarik pembeli adalah dengan menawarkan diskon dibandingkan dengan harga minyak yang sedang diperdagangkan. Semakin rendah harga minyak, Rusia harus memberi diskon lebih besar untuk menarik pembeli yang mengambil risiko ini. Dan itu berarti ada titik di mana menjadi tidak menguntungkan bagi Rusia untuk terus memainkan permainan ini. Karena mereka tidak bisa terus-menerus menawarkan diskon saat harga minyak mereka anjlok. Karena pada titik tertentu itu menjadi tidak menguntungkan. Mereka merugi hanya memompa minyak karena diskon dan sanksi. Jadi, bagaimanapun itu adalah topik untuk video berikutnya. Ini jawaban Presiden Trump soal kesepakatan damai dengan Rusia. Silakan dengarkan. Satu kata. Ini tentang Putin, jika Anda mau. Tentang Putin. Selalu menyenangkan membicarakan Putin. Anda menelepon dia Senin. Apakah dia membahas Maduro? Apakah kalian membicarakannya? Tidak, kami tidak membicarakannya. Kami tidak pernah membicarakan Maduro. Apakah Anda marah padanya sekarang? Maksud saya ada hal ini. Ya, saya tidak senang dengan Putin. Saya tidak senang dengan Putin. Dia membunuh terlalu banyak orang. Saya pikir itu akan terjadi, jadi saya menyelesaikan 8 dan 1/4 perang. Anda tahu? 1/4-nya adalah Thailand dan Kamboja. Saya melakukannya lagi. Mereka bertikai dan saya menyelesaikannya dalam waktu sekitar 5 jam. Saya memberi diri saya 1/4, jadi sekarang sudah 8 1/4. Saya menyelesaikan perang itu, tapi mereka bertikai lagi. Mereka bertikai hebat selama 4 hari terakhir. Saya berhasil membuat mereka kembali damai, jadi saya hanya memberi 1/4. Saya pikir yang paling mudah, salah satu yang lebih mudah adalah Rusia-Ukraina. Ternyata tidak, dan keduanya telah melakukan beberapa hal yang cukup buruk. Itu perang Biden, bukan perang saya, tapi saya ingin hentikan korban jiwa. Kamu lihat di mana bulan lalu? 30.000, terakhir ini 27.000. Bulan sebelumnya 30.000, sebagian besar tentara yang terbunuh. Ini bulan lalu 30.000. Saya ingin menghentikan itu, kamu tahu. Saya membuat 5 daripada 2 yang sebelumnya tidak mereka bayar. Mereka bahkan tidak membayar 2, dan sekarang mereka membayar 5. Dan kami mengirimkan banyak amunisi kepada mereka. Kami mengirimkan banyak hal, misil dan berbagai hal lainnya. Banyak, dan mereka membayar. Amerika Serikat tidak rugi, bahkan bisa untung. Itu bukan prioritas saya. Saya hanya ingin menghentikan mereka semua. Kita kehilangan 25.000, 30.000 manusia yang datang dari 2 tempat yang sangat jauh. Jika saya bisa menghentikannya karena saya cukup ahli membuat kesepakatan, menurut saya semuanya soal kesepakatan. Hidup adalah kesepakatan besar. Namun jika saya bisa menghentikan perang dan 30.000 anak muda itu. Selain di Kiev, orang-orang juga terbunuh di kota lain di seluruh wilayah. Kamu tahu jumlahnya memang jauh lebih sedikit, tapi mereka tetap dibunuh dengan kejam. Jadi saya tidak senang dengan itu. Saya rasa itu bisa diselesaikan. Kita punya Tuan Witkoff di sini dan sedang mengalami kemajuan. Itu perang yang seharusnya tak terjadi. Jika saya presiden, perang itu tak akan ada. Putin dan banyak orang juga bilang begitu. Kalau jika saya menjadi presiden, itu tak akan terjadi. Tapi saya mewarisi perang itu. Itu adalah Joe Biden, Zelensky, dan Putin. Saya datang ke situasi itu dan semuanya berantakan. Dan saya akan mengatakan ini. Saya menyaksikan sebuah operasi tadi malam yang begitu presisi, begitu brilian, maksud saya, itu luar biasa. Jika kita punya orang seperti jenderal ini dan orang kita ikut perang, perang itu tidak akan lama. Itu yang bisa saya katakan.
Perang itu memakai istilah lama, sudah jadi pertumpahan darah dan kita ingin segera dihentikan. Terima kasih semuanya. Sekarang sudah pasti, ini adalah berita yang sangat besar, jadi kami akan memberikan lebih banyak analisis dalam beberapa hari ke depan. Tekan tombol subscribe di bawah. Saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya. Salah satu masalah membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tanpa ada manusia atau tentara Rusia yang terluka. YouTube sering mendemonetisasi atau membatasi video kami. Bahkan, dalam seminggu terakhir, kami memiliki 4 video perang yang didemonetisasi menurut YouTube. Menayangkan serangan drone atau rekaman garis depan kurang ramah untuk pengiklan, sehingga video tersebut dibatasi. Tapi inilah kenyataan dari peperangan modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi serta coba untuk bertahan oleh orang-orang Ukraina. Jadi kami percaya penting untuk meliput semua ini, dan itulah sebabnya kami meluncurkan platform kami sendiri, Basics Insider. Kami membangunnya dari awal. Kami tidak punya batasan, tak perlu mengaburkan serangan drone, rekaman garis depan, atau pangkalan udara Rusia yang hancur. Selain itu, kami sebenarnya tidak menayangkan iklan apapun di situs ini. Jadi, kami tak perlu menyensor diri hanya karena pengiklan tak suka dengan liputan kami. Kami tidak mendanai situs ini melalui iklan, kami mendanainya melalui dukungan Anda. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan liputan seperti ini, dan Anda ingin menonton video kami tanpa sensor, serta mendapatkan konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di basicsinsider.com. Anda dapat klik tautan di deskripsi atau scan kode QR di layar. Bergabung memungkinkan Anda menonton semua konten yang telah dan akan kami unggah. Selain itu, Anda juga akan mendukung liputan kami dan mendukung channel kami. Jadi, terima kasih banyak. Nama saya Sam dan sampai jumpa di video berikutnya.